Melanjutkan cerita sebelumnya, akibat tertangkapnya Freddy yang saat ini mendekam di penjara, membuat Eda sangat terpukul sampai dia mengurung diri di rumah, menolak makan, dan bahkan mengabaikan Polly yang datang membawakan makanan. Karena bagi Eda, Tommy dan Polly adalah penyebab semua ini. Karena mereka lah, Freddy akhirnya ditangkap kepolisian. Ironisnya, Polly justru kecewa kepada Tommy karena dia masih tidak percaya bahwa bukan Tommy yang melaporkannya kepada polisi, meski Tommy sudah menegaskan bahwa dia bukan pelakunya. Tak lama setelah ini, Tommy pun pergi ke pub Garrison menemui Grace yang sedang sibuk menyusun jadwal agenda Tommy. Dan di sini Tommy menggambar bintang hitam di tanggal 3 Desember yang membuat Grace penasaran apa maksud dari simbol bintang hitam di 3 Desember nanti. Yang kemudian dijawab Tommy bahwa itu adalah hari di mana Tommy berencana menghabisi Billy Kimber. Dan Tommy menegaskan tidak ada satupun anggota keluarganya yang mengetahui rencananya. Dan Grace lah satu-satunya yang mengetahuinya. Di lain sisi, Arthur dan John mengunjungi sebuah arena tinju ilegal yang diketahui belum mendapat izin beroperasi dari Peaky Blinders. Arthur pun mencoba berbicara kepada pemiliknya, namun pemiliknya katanya tidak sudi jika harus membayar kepada Peaky Blinders. Situasi pun sempat memanas, namun tiba-tiba muncul sosok yang tak mereka sangka yang tadi bertarung, yang ternyata adalah ayah kandung mereka yang bernama Arthur Selby juga. Dad? Arthur pun membawanya ke markas Peaky Blinders, namun di sini terlihat hanya Arthur dan Finn yang terlihat merindukan sosok ayah, sementara yang lain diketahui sangat membencinya. Ketika Tommy datang, Tommy pun langsung mengusirnya karena katanya keluarga ini butuh ayah 10 tahun yang lalu, namun saat itu ayah mereka malah meninggalkannya. Arthur pun sempat membela bahwa ayah mereka sudah berubah, tapi karena keputusan keluarga ada di tangan Tommy, dengan berat hati ayah mereka pun akhirnya pergi. Setelah bersih tegang dengan Tommy, Arthur pun pergi ke Garrison untuk mengambil sedikit uang. Grace yang terlihat sedang sibuk mengurus pembukuan dan melihat kesempatan mengorek informasi, bertanya kepada Arthur mengapa Peaky Blinders setiap minggu rutin mengirim uang ke Daniel Owen di London. Yang dijawab Arthur bahwa itu adalah Danny yang dikirim Tommy ke sana sebagai mata-mata. Grace yang tahu bahwa Danny sudah tewas dibunuh Tommy dan bahkan tahu dibuatkan makam, meminta penjelasan detailnya, yang kemudian dijawab Arthur bahwa kematian Danny hanyalah sandiwara yang dibuat Tommy dan makam Danny hanyalah untuk kepentingan sandiwara. Grace pun akhirnya mendatangi makamnya yang terasa sangat mencurigakan baginya, karena jika bukan Danny yang terkubur di dalamnya, siapa atau apakah yang dikubur Tommy di dalam sana? Di sini kita dan Grace pun menduga apakah mungkin senjata yang dicari pemerintah disembunyikan Tommy di dalam sana. Dan untuk jawaban pastinya, sebaiknya kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya. Di lain sisi, Arthur pun kembali menemui ayahnya di arena tinju. Di sini, ayahnya menawarkan sebuah rencana besar, yaitu bisnis kasino dan hotel. Menurutnya, bisnis tersebut akan menghasilkan uang yang sangat banyak. Arthur yang tergoda dan yakin rencana ayahnya akan sangat menguntungkan, tidak sabar untuk segera memulainya. Ayahnya menyarankan untuk bicara dengan Tommy terlebih dahulu, namun Arthur menolaknya karena ia merasa Tommy bukan satu-satunya yang pintar berbisnis di dalam keluarga Selby. Yang akhirnya setelah Arthur mengambil uang yang terdapat di berangkas markas Peaky Blinders, Arthur pun memberikan uangnya kepada ayahnya, yang kata sang ayah hari Jumat akan ada kapal berlayar dan sang ayah ingin Arthur menemuinya di
arena tinju hari Jumat nanti. Di lain sisi, Tommy yang sedang santai di Garrison kedatangan tamu penting dari Ira, yaitu Malaki Bryan. Dia datang katanya karena Tommy meminta Danny untuk berbicara dengan pihak Ira untuk berunding masalah kematian salah satu anggota Ira yang juga sepupunya. Dan kita ketahui sebetulnya tewas dibunuh oleh Grace. Namun di sini pihak Ira menduga kuat Tommy lah pelakunya. Tommy pun mencoba meluruskan masalah tersebut. Namun pria ini menyampaikan dia akan memaafkan masalah sepupunya jika Tommy mau menyerahkan senjata itu. Yang langsung disangkal bahwa informasi Tommy memiliki senjata hanyalah hoaks. Tapi Tommy tidak bisa menyangkal lagi karena ketika Danny mabuk, dia ada memberi informasinya kepada pria ini. Dan bahkan kepolisian di sini juga memberi informasi senjatanya dimiliki oleh Tommy. Ya akhirnya mau tidak mau Tommy pun mengakui bahwa senjatanya memang dimilikinya. Namun Tommy akan menjualnya dengan harga yang pantas. I have the guns for the right price. Sebelum pertemuan selanjutnya dengan Bryan, anggota Ira tadi yang untuk masalah senjata, ternyata Tommy melapor ke Mr. Campbell masalah tersebut. Dan dikonfirmasi oleh Campbell, Malaki Bryan adalah Letnan Kolonel Ira yang diburu pemerintah Inggris. Tommy pun mengusulkan jebakan untuk menangkapnya ketika pertemuannya nanti yang kemudian disetujui oleh Mr. Campbell karena pemerintah mungkin akan senang atas penangkapan Malaki Bryan itu. Dan di sini sebelum Campbell pergi, Tommy ada bertanya siapa yang memberi informasi ketika penangkapan Freddy terjadi. Dan Campbell yang tak ingin penyamaran Grace terungkap menjawabnya bahwa itu adalah Tommy sendiri. Di saat mendekati waktu pertemuan Tommy dengan anggota Ira, yang dimana polisi juga sudah berjaga tidak jauh dari Garrison atas arahan Mr. Campbell, Tommy pun menyampaikan kepada Grace perihal pertemuannya yang sebentar lagi akan terjadi. Dan dari informasi yang didapatkan Tommy, anggota Ira yang akan bertemu dengannya berniat menghabisi Tommy setelah mendapatkan apa yang akan diinginkannya. Dan untuk itu, Tommy ingin Grace bersembunyi, dan ketika Tommy nanti memberi aba-aba, Tommy ingin Grace keluar dan hanya menodongkan senjata saja, dan sisanya biarlah Tommy yang mengurusnya. Grace pun akhirnya bersembunyi dengan senjata yang diberikan Tommy, yang dimana tak lama setelah itu, dua orang anggota Ira pun akhirnya datang untuk menemui Tommy. Dan seperti dugaan Tommy, dua orang ini pun berniat menghabisi Tommy setelah mendapatkan lokasi senjata yang disembunyikan Tommy. Tapi seperti yang sudah direncanakannya, Grace pun akhirnya keluar dari persembunyiannya, namun tidak menodong saja seperti yang diperintahkan Tommy, melainkan Grace keluar langsung membunuh salah satu anggota Ira, yang membuat Tommy mendapatkan kesempatan untuk menghabisi Malaki Bryan. Setelah menyaksikan kebrutalan Tommy pun mendatangi Grace menanyakan alasannya mengapa dia tidak menodong saja. Yang kata Grace, dia tidak tahu apa alasannya. Namun kita bisa menduga ada dua kemungkinan. Pertama, Grace mungkin sudah jatuh cinta sehingga ketika dia memiliki kesempatan, Grace segera membunuh anggota Ira tadi sebelum hal buruk menimpa Tommy. Dan alasan kedua adalah untuk membalas dendam karena anggota Ira lah yang telah membunuh ayahnya, tapi bisa saja keduanya benar. Polisi pun akhirnya datang setelah situasi kondusif, yang seakan-akan mereka sengaja terlambat datang dengan harapan Tommy tewas dan mereka bisa menangkap Malaki Bryan. Setelah keesokan harinya, Grace pun bertemu dengan Mr. Campbell, di mana di sini Grace menyampaikan bahwa setelah kejadian semalam, dia merasa sesuatu dalam dirinya telah berubah. Grace merasa tidak perlu lagi untuk membalaskan dendam ayahnya, karena kebencian yang dia bawa telah hilang akibat kejadian semalam. Begitu pula alasan dia bergabung menjadi agen, yang intinya Grace ingin mengundurkan diri, karena dia merasa sudah tahu di mana Tommy menyimpan
menyimpan senjatanya. Tapi Grace ingin Campbell berjanji jika Campbell sudah mendapatkan senjatanya, Grace ingin Campbell tidak melukai Tommy dengan alasan rasa simpatinya kepada Tommy yang sudah memperlakukannya dengan baik. Yang padahal kita tahu Grace tidak ingin Tommy terluka karena dia mungkin sudah jatuh cinta kepada Tommy. Campbell pun katanya berjanji bahwa dia tidak akan melukai Tommy setelah mendapatkan senjatanya. Grace pun akhirnya memberitahu di mana Tommy menyembunyikan senjatanya, yaitu di sebuah makam Danny Owen dengan alasan-alasan yang disampaikannya. Yang akhirnya ketika malam tiba, di saat Arthur menunggu ayahnya di arena tinju yang tak kunjung datang juga, Campbell dan para anak buahnya akhirnya membongkar makamnya dan menemukan senjata yang dia cari selama ini. Dan setelah selesai mengamankan semua senjatanya, Campbell menyampaikan kepada Grace yang datang bahwa senjatanya sudah berhasil diamankan, namun katanya ada satu senjata yang hilang. Yang bisa kita simpulkan, mungkin Tommy lah yang memang sengaja mengambil satu senjata tersebut. Yang dengan keberhasilan ini, Grace pun menyampaikan bahwa dia secara resmi telah mengundurkan diri. Yang dijawab oleh Campbell bahwa itu adalah hal yang baik. Dan karena dia sudah bukan lagi atasan Grace, lalu Grace juga bukan lagi bawahannya, yang dengan itu aturan pun boleh mengizinkannya untuk menjalin hubungan. Yang dimana di sini Campbell melamar Grace setelah lama memendam perasaannya. Tapi tentu saja Grace yang memang tak memiliki perasaan dan tak pernah berniat sama sekali menjalin hubungan dengan Campbell menolak lamaran tersebut. Yang dimana Campbell sangat kecewa setelah mengetahui bahwa Grace menolaknya, disebabkan Grace pasti memiliki perasaan kepada Tommy. Di lain sisi, Arthur yang mendapatkan informasi tentang ayahnya yang ternyata ingin pergi menaiki kereta bersama gundiknya, akhirnya segera pergi untuk mendatanginya sebelum keberangkatannya. Yang ternyata terungkap bahwa ayahnya hanya ingin membodohinya untuk mendapatkan uang. Dan Arthur masuk dalam jebakan ayahnya sendiri yang memang suka mencuri dan bermain wanita. Itulah sebabnya Tommy sangat membenci ayahnya sendiri. Arthur pun akhirnya pergi dengan rasa kecewa yang mendalam karena dia pikir ayahnya sudah berubah. Namun kenyataannya berkata sebaliknya. Di lain sisi, Campbell yang sangat emosi lamarannya telah ditolak memberi arahan kepada anak buahnya bahwa malam ini mereka akan menangkap Tommy Shelby karena senjata juga sudah mereka amankan. Di saat Campbell masih memberikan arahan kepada anak buahnya, di sisi lain Tommy akhirnya tahu bahwa senjatanya telah ditemukan dan dia tahu tidak ada yang bisa menghalangi polisi untuk menangkapnya. Mengetahui hal tersebut, Tommy pun menyampaikan kepada Finn bahwa untuk sementara dia akan pergi jauh dan untuk itu Tommy ingin Finn menyampaikan kepada Polly dan yang lain. Di mana sebelum Tommy pergi, Tommy membahayakan dirinya dengan mendatangi Grace yang ada di pub Garrison. Di mana di sini Tommy menyampaikan kepada Grace bahwa alat tawarnya dengan polisi telah hilang dan untuk itu Tommy akan pergi untuk sementara. Tapi ketika dia kembali nanti, Tommy ingin bicara hal penting kepada Grace. Namun tak lama setelah dia mengatakan itu, Finn datang menyampaikan kepada Tommy bahwa polisi sebentar lagi akan tiba. Grace yang mengetahui itu pun akhirnya membawa pergi Tommy yang ternyata dibawa ke tempat tinggalnya. Polisi pun akhirnya masuk ke Garrison untuk menangkap Tommy, tapi tidak menemukannya. Namun di sini Campbell sempat mengancam Harry untuk memberitahu di mana Tommy saat ini. Yang awalnya Harry tidak mau memberitahu, tapi setelah Campbell mengancamnya bahwa dia akan membunuhnya, Harry pun akhirnya memberitahu bahwa Tommy baru saja dibawa pergi oleh pelayan bar yang maksudnya adalah Grace. Campbell yang mengetahui itu dan tak ingin Grace terlibat dalam masalah ini, akhirnya menyampaikan kepada anak buahnya bahwa misi Tommy telah dibatalkan. Mungkin itulah alasan Grace membawa Tommy ke rumahnya karena Grace tahu Campbell tidak akan berani membawa polisi yang bisa membahayakan keselamatan Grace.
Malam itu pun Tommy dan Grace menghabiskan malam dengan penuh kemesraan. Namun di saat Tommy merasakan kebahagiaan, Arthur sang kakak merasa sangat sedih akibat perbuatan ayahnya. Dan di sini Arthur pun mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi untungnya talinya putus yang membuat Arthur selamat dari kematian. Di lain sisi, Campbell pun mengirim pesan kepada Perdana Menteri Mr. Churchill dengan mengatakan bahwa dia mempunyai kabar baik, yang maksudnya adalah berhasilnya dia menemukan senjatanya, yang dengan itu urusannya di kota Birmingham telah selesai dan Campbell akan meninggalkan kota ini. Tapi katanya ada satu masalah yang perlu diselesaikannya lebih dulu sebelum kepergiannya. Dan apakah satu masalah yang ingin diselesaikannya lebih dulu? Dimana untuk hal itu? Sebaiknya kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya. Setelah keesokan paginya, Tommy pun mendatangi Arthur setelah mengetahui apa yang telah menimpa Arthur, termasuk Arthur yang ingin mengakhiri hidupnya. Dan di sini Tommy pun mengolok-ngolok Arthur dengan mengatakan seharusnya Arthur menggunakan pistol saja jika ingin membunuh dirinya. Dan yang membuat Tommy heran mengapa Arthur melakukan itu di saat kondisi mereka mulai membaik. Tommy pun memperlihatkan kartu nama yang baru saja diambilnya di tempat percetakan yang namanya adalah PT Selby Bersaudara. Dan Arthur salah satu dari 3 pemegang saham PT-nya, yaitu Arthur, Tommy, dan John. Yang dengan itu mereka bertiga akan membagi rata keuntungan yang akan mereka dapatkan. Dan akibat hal inilah Arthur pun kembali bersemangat untuk melanjutkan hidupnya. Tommy juga bahkan menyampaikan bahwa rekan mereka di kepolisian baru memberi informasi bahwa Mr. Campbell akan meninggalkan kota ini. Yang dengan itu mereka pun sudah aman dan mereka sedang menapak ke puncak dunia. Dan itulah scene penutup untuk cerita kali ini. Tapi bisa dikonfirmasikan, episode selanjutnya adalah hari di mana Peaky Blinders yang katanya akan menghabisi Billy Campbell dan para anak buahnya. Namun apakah Tommy akan berhasil? Dimana untuk mengetahui hal itu, kita hanya bisa mengetahuinya di cerita selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan hingga akhir video ini. Sampai jumpa di cerita kelanjutannya. Assalamualaikum.